Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum ya Khalilullah. Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Isyhad bareng-bareng. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. 3 kali. Asyhadu an wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana subul salam wa afhamana bi syari'atin nabiyil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang terhormat, yang saya hormati Sohibul Bait sekeluarga, yang alhamdulillah pada kesempatan sore kali ini kita sama-sama diberikan nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan luar biasa. Sampai semua kita bisa kumpul hari ini demi Allah, bukan karena kita kuat, tapi karena Allah masih memperkenankan kita, dan Allah masih memberikan dan menyelesaikan semua urusan kita. Maka sudah sewajib dan sewajarnya kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada penghulu alam, yang setiap salawat kita sebutkan ya Nabi salam alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Kita sebutkan namanya walaupun kita tidak pernah berjumpa dengan baginda Nabi. Apa kata baginda Nabi? Barang siapa yang sering menyebut namaku, barang siapa yang sering bersolawat kepadaku, nanti di hari kiamat akan mendapatkan syafaatul uzma. Tidak ada syafaat selain syafaat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jangan pernah bosan baca solawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ibu-ibu jamaah taklim yang hari ini, sore ini kita berkumpul di rumah ini. Mungkin ada yang tanya, Pak Ustadz kenapa tausiahnya duluan, gak yasinan dulu? Ini mohon maaf punten banget. Hari ini saya ada 2 jadwal, 4:30 nanti sudah di Blok F. Ya,
Jadi ini dibagi waktunya, mohon maaf punten, bukan kenapa-kenapa. Mudah-mudahan dengan kita wasilah silaturahim ini Allah memanjangkan umur kita, amin ya robbal amin, amin ya robbal alamin. Ibu-ibu yang sama-sama dimulakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada doa yang sering kita sebut bu sehabis sholat, dan doanya ini familiar, bahkan disebut dengan doa sapu jagat. Apa doanya Pak Ustadz? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Hafal Pak Ustadz. Ini doa udah sering kita baca. Terus pertanyaannya, kalau Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berikanlah kebaikan dunia, wa fil akhirati hasanah, dan kebaikan akhirat, wa qina azabannar, dan jauhkanlah daripada siksa api neraka. Berarti yang dicari adalah kebahagiaan. Nah, apa kunci kebahagiaan? Doanya udah kita hafal nih, doanya udah sering kita baca. Tapi apa kunci untuk hidup bahagia? Ternyata ada kuncinya. Ya, apa dalam Al-Quran disebutkan, man amila sholihan min zakari wa unsa wa huwa mu'minun falyatasabban hayatan thayyiban wa lana jariman dayatum ajruhum bi ahsan ma kanu ya'malun. Yang artinya barang siapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Jadi kunci hidup bahagia yang pertama adalah rezeki yang halal. Ini kira-kira nih di rumah nih, kalau bapak suami pulang dari rumah, kalau nerima duit ditanya nggak Pak? Ditanya nggak Bu? Ayah, itu uang dari mana? Apa main diterima baik? Ya, jadi kalau suami pulang ke rumah, karena kunci hidup bahagia yang pertama adalah rezeki yang halal. Rezeki yang halal yang membuat hidup menjadi bahagia dan berkah, segala urusan mudah, keluarga penuh sakinah mawaddah warahmah, dan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleh. Ternyata kuncinya pertama Bu, rezeki yang halal. Rezeki yang halal, rezeki yang bagaimana Pak Ustadz? Rezeki yang halal itu diusahakan dengan usaha niat sendiri. Kalau dia kerja dengan keringat kerjanya suami sendiri, tidak merugikan orang lain, tidak nipu orang lain, dan semuanya dilakukan atas jerih payah usaha sendiri, kerja. Contohnya kerja mau kerja apapun, mau ada dibilang kerja kerasnya, ibarat kata kuli bangunan, yang penting halal, alhamdulillah. Pak Ustadz, suami saya mah kerjanya kantoran, alhamdulillah, apapun pekerjaannya. Suami saya supir Pak Ustadz, nggak apa-apa. Pekerjaan yang halal itu adalah pekerjaan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak merugikan orang lain. Ya, mau jadi supir, mau jadi Grab, mau jualan, mau dagang, mau bahasanya tukang pulung pun, ya, kalau dia memberikan manfaat, kalau dia bekerja atas keringat dia sendiri, itu masuk dalam kategori yang halal. Ya Bu, karena kalau sampai masuk uang haram ke rumah, dan uang haramnya itu masuk ke anak kita, jangan salahkan anak kita nggak bisa dibilangin. Jangan salahkan anak kita kalau diomongin sukanya ngelawan sama orang tua. Dibilangin tong sholat tong ogah, tong sekolah ngaji tong ogah. Karena apa? Ada duit harta haram yang masuk ke dalam anak-anak kita. Maka kalau pas suami pulang ditanya, bapak, my babe, my darling, itu duit dari mana? Gitu ditanya. Jangan kau masukkan uang haram ke rumah ini. Jangan kau masukkan uang yang tidak halal ke rumah ini. Karena Bu, studi membuktikan Bu, orang yang makan uang haram itu anaknya kecerdasan otaknya menurun.
boleh di testing kalau nggak percaya. Ya boleh di testing, uang yang pakai uang haram buat ngasih makan anak istri jadi susah. Jadi susah diatur. Anak juga jadi susah dibilangin. Karena uang yang halal, bahkan Kiai Maimun Juber almarhum, dia nggak akan pernah mau ngasih makan anaknya, bahkan dari pemberian orang lain, Bu. Yang dia mau ngasih makan anaknya hasil dari keringat dia sendiri, maupun itu dari tani sekalipun. Yang penting yang masuk ke perut anak istrinya Mbah Mun Juber, keluarganya, itu adalah hasil jeripayah keringatnya sendiri. Ya, jadi yang pertama rezeki yang halal. Kunci hidup bahagia yang pertama adalah mencari rezeki yang halal. Yang kedua adalah qanaah, Bu. Apa itu qanaah, Pak Ustaz? Qanaah itu ridho, ya, dengan pemberian Allah, ya. Bahasa Jawanya mah nerimo ing pangdum, ya, menerima terhadap apa yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rezeki mah gak ketuker, Bu, ya. Mojo di sono jualan bakso, di depan jualan bakso, sama-sama jualan bakso. Coba rezekinya ketuker enggak, ada aja yang beli. Di pasar, di depan pasar jualan sayur, di depannya lagi jualan sayur, sampingnya jualan sayur, yang beli juga masing-masing. Ya. Yang pertama adalah rezeki yang halal, yang kedua adalah qanaah, ridho dengan pemberian Allah, ya. Ya, seseorang yang memiliki uang yang banyak, jabatan yang tinggi, harta yang berlimpah ruah, namun tidak memiliki sifat qanaah, selalu hidupnya akan merasa kurang. Ya, Bu. Di rumah punya mobil, alhamdulillah, tetangga masih punya motor. Di rumah punya motor, alhamdulillah, tetangga masih punya sepeda, Bu. Ya. Di rumah punya sepeda, alhamdulillah, tetangga boro-boro punya sepeda, kemana-mana jalan kaki ngetug. Kalau bahasa orang Betawi mah ngetug, jalan deh kemana-mana. Yang jalan, alhamdulillah, tetangga kita ngesot, Bu, kagak bisa ya. Yang ngesot, alhamdulillah, tetangga kita boro-boro bisa ngesot, udah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi ukuran kebahagiaan itu bukan kita ngelihat kebahagiaan orang lain. Justru kunci kebahagiaan itu adalah kita bagaimana bisa membuat diri kita bahagia dengan cara kita sendiri. Ya, maka qanaah penting, Bu. Qanaah menerima apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah, udah hidup ini udah cukup dah. Udah punya anak, udah punya rumah, alhamdulillah. Dikasih rezeki, alhamdulillah. Ya, karena rezeki itu ukurannya gak sama, Bu. Ya, tetangga mungkin kelihatannya bahagia karena hidup mas sawang sinawang, Bu. Ya, belum tentu yang kelihatannya enak itu justru enak. Ya, justru yang kelihatannya bisa jadi biasa-biasa aja karena hidupnya lebih bahagia, ya. Insya Allah, ya. Jadi yang pertama kita berusaha menerima rezeki yang halal. Yang kedua adalah qanaah, menerima semua pemberian Allah, ya. Kalau tampi Gusti Allah, ya. Kata Allah, Pak Ustadz Roni miskin ya. Tuh, kalau misalkan Allah yang mau gimana? Kulo tampi Gusti Allah daripada kaya sombong. Tapi kita enggak, kata Allah miskin ya. Kita pengennya doanya minta kaya. Coba deh doanya Nabi, Bu, yang gak pernah diikutin ulama dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang gak pernah diikuti dari ulama dari Sabang sampai Merauke. Allahumma ayyidni miskinan, ya Allah beri saya hidup miskin, mati dalam keadaan miskin, hidup sama orang miskin, kumpul nanti di surga sama orang-orang miskin. Kita umatnya doanya minta kah? Ayo lu ngikutin siapa kita? Kita doanya justru minta kaya. Padahal udah dijamin hidup kita, rezekinya masing-masing, ya. Ada suami kita ya, Bu, gajinya 17, alhamdulillah. Ya, tanggal 17 udah kok. Pak Ustadz, saya mau boro-boro 17, 1, Pak Ustadz.
tanggal 1 udah kok. Ya. Boro-boro 1 koma Pak Ustadz, Masya Allah. Ya. Tapi berapapun Bu, namanya rezeki diterima, alhamdulillah. Jadi rezeki sama gaji beda Bu. Kalau rezeki itu ya, rezeki itu murni datangnya dari Gusti Allah. Bagaimana jalannya Pak Ustadz kalau nyari rezeki? Deketin yang punya rezeki siapa? Allah. Sholatnya jangan ditinggal. Minimal itu Bu. Sholatnya jangan ditinggal, minta sama Gusti Allah. Pada saat duduk di antara 2 sujud itu doa yang paling mustajab Bu. Apa? Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'an. Itu doanya Bu. 5 waktu kita jalanin pada saat Rabbighfirli warhamni wajburni Ibu baca. Sehabis sholat Ibu baca doa dengan membaca suratul Fatihah, kirim doa buat suami Ibu yang lagi kerja, insya Allah Allah akan kasih rezeki. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang takwa kepada Allah, Allah akan memberikan rezekinya yang gak disangka-sangka. Amin ya robbal alamin. Ya. Yang pertama adalah kita berharap ya mendapatkan rezeki yang halal. Yang kedua adalah kita qanaah, menerima apapun yang diberikan Allah ya. Yang ketiga adalah taufiquhu li ta'at, yakni mendapatkan pertolongan Allah untuk melakukan ibadah dan taat kepada Allah sebagaimana kita mendapatkan pertolongan Allah. Kalau pengen ditolong sama Allah, kita harus nolongin agamanya Allah. Lewat bagaimana Pak Ustadz? Ada tetangga susah minta tolong, kita tolongin semampu kita. Masjid lagi bangun, punya rezeki banyak, tolongin masjid. Karena rezeki itu bukan rezeki kita, uang yang kita punya juga bukan uang kita. Itu adalah wasilah titipan dari Gusti Allah. Coba Bu bayangin Bu, Ibu punya uang di ATM 10 juta. Punya uang di ATM 10 juta, Ibu transfer ke masjid, masjid lagi butuh pembangunan 10 juta. Kira-kira uang Ibu hilang apa habis? Yang benar. Transfer ke Pak Ustadz Roni 10 juta. Ditransfer ke masjid 10 juta, yang di ATM habis. Itu uang dunia. Ibu transfer ke masjid 10 juta, itu jadi uang yang kekal dan abadi, gak akan berkurang. Kalau Ibu belanja ke Carrefour, digesek uang habis belanja 1 juta, berkurang uangnya tinggal 9 juta. 1 jutanya Ibu belanjain, Ibu makan, itu yang keluar jadi kotoran. Coba bayangin, uangnya jadi punya siapa? Punya Carrefour. Ibu punya uang lagi 1 juta di dompet, Ibu belanjain. Ibu ke Alfamart, Ibu ke tukang sayur, Ibu beli roti, beli apapun, uangnya jadi punya siapa? Punya yang tukang roti, punya tukang sayur, jadi punya tukang warung. Yang Ibu dapat di rumah apa? Makanan yang Ibu makan jadi apa ujungnya? Jadi kotor. Terus apa yang mau dibagain kalau semuanya kotoran? Yang kita makan jadi kotoran, yang kita minum jadi air seni, jadi air kencing. Terus apa yang kita sombongin? Gak ada yang kita sombongin. Toh semuanya gak akan ada yang kita bawa kecuali adalah amal kita kepada Allah. Jadi kalau mendapatkan pengen ditolong sama Allah, kita kudu nolongin agamanya Allah. Lewat apa? Ada bantuan tetangga lagi susah, kita bantu ya. Ada masjid butuh pembangunan, kita bantu. Ada fakir miskin, ada anak yatim. Insya Allah kalau di Gisma nih, di tahap 1 semuanya berjalan dengan baik. Alhamdulillah dipertahanin ya. Yang keempat adalah halawat taat, yaitu merasakan manisnya ibadah. Nah ini kalau orang udah merasakan manisnya ibadah, apa ciri manisnya ibadah? Yang pertama adalah orang yang lebih mencintai Allah dan Rasulnya dibanding yang lain. Tuh udah begitu belum Bu? Udah cinta sama Gusti Allah segitu cintanya, melebihi cintanya sama anak, melebihi cintanya sama suami, melebihi cintanya kepada yang lain. Jadi kalau ada urusan Gusti Allah, yang lain berhenti. Dengar ajar Allahu Akbar, ditinggalin semuanya. Yang pertama adalah
Jadi kalau udah ngedahuluin Allah, insya Allah Allah akan mendahulukan kita. Tapi berat memang Bu, ujiannya berat. Tapi harus belajar, karena ciri manisnya iman adalah yang pertama, dia mencintai Allah dan Rasulnya melebihi cinta kepada yang lain, termasuk kepada anak dan istri. Bukan gak sayang kepada istri, bukan gak sayang kepada anak, bukan gak sayang kepada suami, karena semuanya adalah titipan dari Gusti Allah. Kalau Allah mau ambil, coba bisa apa kita? Nggak bisa apa-apa. Kalau Allah mau ambil anak kita yang paling kita sayang, nggak bisa apa-apa. Karena semuanya adalah milik Allah. Tanda manisnya iman yang ketiga adalah orang yang mencintai seseorang karena Allah. Ibu mencintai siapapun harus karena Allah, Bu. Mencintai teman, mencintai tetangga, mencintai guru, mencintai apapun yang ada di dunia ini harus karena Allah. Karena manusia itu adalah ciptaan Allah, ya. Apapun yang kita lihat, apapun yang kita rasakan itu sejujur dan sewajarnya adalah milik Allah. Tiba-tiba ketemu guru kita lagi lewat bawa mobil, kita lihat subhanallah, ya, guru kita, ya, ustaz kita doakan, Bu, ya. Rasa cintanya apapun yang kita lihat itu adalah karena Allah. Jadi kalau sudah karena Allah, kita nggak akan ngebenci, ya. Jangan cinta itu karena kita punya kepentingan, Bu. Saya sering banget bilang, ibu-ibu saya tanya, Bu, ibu cinta sama bapak? Cinta Pak Ustadz, karena bapak juga masih mencintai saya. Kalau bapak tidak mencintai ibu, apa ibu masih mencintai bapak? Enggak Pak Ustadz, gitu ya. Padahal cinta nggak begitu, Bu. Apakah ibu mencintai bapak karena bapak mencintai ibu? Iya Pak Ustadz. Terus kalau bapak sudah tidak mencintai ibu, apa ibu masih mencintai bapak? Tidak Pak Ustadz. Karena cinta tetap mencintai, bagaimana matahari menyinari bumi tanpa pilih kasih. Bagaimana Allah tidak membeda-bedakan manusia, baik yang agamanya Islam, Kristen, apapun. Allah semuanya diberikan rahman. Allah kasih semua, Bu, ya. Tanda manis iman yang ketiga adalah orang yang membenci untuk kembali kepada kekufuran, sebagaimana ia benci dimasukkan ke dalam neraka. Nih bagi yang udah hijrah nih, Pak Ustadz, dulu saya mah boro-boro sholat, boro-boro ngaji. Alhamdulillah sekarang udah ikut ngaji sebulan sekali, alhamdulillah. Tuh berarti ada kemajuan. Pak Ustadz, dulu mah saya nggak pernah pakai jilbab, kemana-mana you can see my ketek, ya, kelihatan aurat saya Pak Ustadz. Tapi sekarang mah udah malu saya Pak Ustadz. Anak saya sekolah di TK Arasid pakai kerudung, emaknya nganterin gak pakai kerudung. Malu saya Pak Ustadz. Udah saya pakai kerudung beda, ya. Tapi niatin pakai kerudungnya karena Allah, ya. Alhamdulillah nih, udah ikut pengajian, udah rajin sholat, alhamdulillah. Dan dia ngebenci kalau dia ngebuka jilbabnya itu, dia benci karena dia juga takut ke dalam nerakanya Allah. Itu salah satu di dalam hati ibu sudah ada manisnya iman, ya Bu. Yang dikerudungin, yang ditutupin itu lebih mahal daripada yang dibuka, ya Bu. Ibu beli roti di Holland Bakery deh. Pernah Bu ke Holland Bakery? Beli rotinya itu mahal-mahal karena ditutupin. Tapi beli rotinya jangan di Holland Bakery, di warung, ya, yang rotinya kebuka, mungkin juga harganya jadi lebih murah, padahal sama-sama roti, ya. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya, dan mudah-mudahan kita semua diajarkan bagaimana bisa menjalankan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan mudah-mudahan kalau 4 ini kita laksanakan, 4 ini kita usahakan, insya Allah kita mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Itu saja dari saya, yang sedikit ini ada manfaatnya, yang benar datangnya dari Allah, yang salah karena pribadi saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.